Itu akhirnya tadi yang saya tanyakan tadi, akhirnya banyak orang yang kepingin kaya, akhirnya ketika mereka suluk Allah Allah menyebut asma Allah, tapi di dalam hatinya ya Allah aku sebut namamu kula njaluk sugih. Akhirnya timbul itu. Bagaimana kalau begitu? Boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali sugih ati ya bagus. Tapi kalau sugih harta enggak boleh. Suul adab itu. Kurang ajar itu. Makanya kalau sudah bertarekat itu di mursyid manapun ya samalah. Pasti melarang muridnya melarang kaya harta sebelum kaya hati. Kenapa? Karena orang yang kaya harta tapi miskin hati pasti rusak. Dan madorotnya besar ini, ngenei dulur tangga kanca ngenei wakeh. Alung melarat ae. Ya padha ae ya niku ya anu. Oke. Pasti melarang murid-muridnya untuk dilarang kaya harta sebelum kaya hati. Dan setelah si murid itu benar-benar kaya hati, pasti tidak lagi menginginkan kaya harta, tapi juga tidak menginginkan miskin harta. Ya gak kepengin sugih, gak kepengin melarat, ya gak kepengin sedengan, tapi ya sakarepe Gusti Allah. Dan sugih melarat padha ae bagi yang benar-benar kaya hati. Karena tidak ada yang lebih penting dari iman. Tidak ada yang lebih berharga bernilai daripada takwa. Dan semua yang ada ini harus dijadikan khadimuddin, pelayan agama kita. Jika tidak maka la fasada aishuhum. Janganlah dunia isinya jangan dijadikan janganlah agamamu engkau jadikan pelayan dirimu. Janganlah engkau jadikan agamamu itu pelayan hidupmu. Kewalik, tapi jadikanlah harta bendamu dan sembarang kelirmu itu pelayan agamamu untuk menguatkan dan menyempurnakan. Umumnya wong kewalik, agama diperalat, dijadikan khodime awake. Mestine awake dan harta bendanya itu dijadikan khodime agamane. Wis nek gak bertoriko niku umumnya kewalik ae lah anjen. Wis kewalik ae. Kemudian hubungannya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang ada di doa haji. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak ya wasi'al maghfirah. Ya iya. Arti aghnini itu cukupkanlah kami. Arti sugih itu gak butuh. Aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah cukupkanlah aku yang halal-halal saja, sehingga aku enggak butuh lagi yang haram-haram. Cukupkanlah yang halal-halal hingga enggak butuh yang haram. Wa bifadlika amman siwak. Cukupkanlah dengan anugerahmu hingga enggak butuh siapapun selainmu. Wa bita'atika an ma'siyatik. Cukupkanlah sibuk taat kepadamu sehingga gak kau bermaksiat. Hari ini cukupkanlah, cukup. Bagaimana dengan hadis Nabi Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina iki kan al-ghina indallahi wa rasulih laisa al-ghina an kathratil irdi walakin al-ghina ghinan nafs. Lah iya. Kaya nek mungguhe Allah lan Rasule iku duduk harta benda, tapi kaya jiwa, kaya hati, kaya iman, kaya takwa.
Nek kaya mung nggone wong-wong, ya iya, omahe pira, mobile apa. Iki mung nggawe wong ah. Wis gak ngurus mung nggawe wong nek wis tarekotan. Hah? Gaya, enggak? Gaya wis tarekotan iki. Gak ngurus mung nggone wong. Ngurus mung nggone Allah. Mung nggone Allah lan Rasul sugih. Dudu sugih dhuwit, dudu sugih apa, tapi sugih ilmu, sugih iman, sugih takwa, sugih ati. Selanjutipun nas idza alamatu man ahabballah dawamu dzikri. alamatu man ahabballah dawamu dzikrihi. Tanda orang yang cinta Allah selalu zikir. Ini Tanda orang yang dicintai Allah. Tanda orang yang dicinta Allah dawamu dzikrihi. Nah, tanda-tanda ini, yang melihat tanda ini siapa? Ya muhib ya bisa, tapi yang lebih jeli, lebih jitu ya gurunya. Tapi si murid ya bisa, wong itu dirasanya. Dengan syarat jujurlah menilai diri sendiri. Sudah dawamkah zikirmu? Apa masih masih putus sambung? Nah, yang tahu kalian. Jika masih putus sambung, itu pertanda belum dicintai Allah. Nah, di antara tanda-tanda hamba yang sudah atau telah dicintai Allah, semakin ada hal-hal yang dulunya itu melupakan, wali ane tidak melupakan, malah mengingatkan. Biyen nek gak nyekel dhuwit wis kudu emosi, kudu maksiat ae, kudu anu. Itu biyen. Setelah dicintai tambah alhamdulillah. Tambah ngono. Utawa diwalik. Biyen nek nyekel dhuwit bareng maksiat ae anu. Setelah dicintai enggak. Itu di antara tanda-tanda. Wa alamatu man ahabbahullahu. Ini gitu. Di samping dawamu zikrihi niki yang dulu-dulu dikeluhkan kini disyukuri. Yang dulu-dulu menjadi penyebab lalai kini menjadi penyebab ingat. Yang dulu-dulu pokoknya kewalik jadi anu. Yang dulu-dulu menjadi wali aneh. Untuk lebih paham lagi dengan pasal ke-20 ini, paragraf selanjutnya. Mengenai judul, kami bertanya mengenai judul yang Al-Muhibbul Hakiki. Pada kata qaulan wa fi'lan, ini sebagai tanda Muhibbul Hakiki, kami memahami zikrullah qaulan wa fi'lan ini bisa zahiran wa batinan atau syariatan wa haqiqatan. Artinya zikir secara syariat dan zikir secara hakikat. Nah, lebih baik didahulukan yang mana? Karena Muhibbul Hakiki ini pasti mempunyai keseimbangan yang sempurna antara zahiran wa batinan atau antara sisi syariatan wa haqiqatan. Bagi para pemula ini lebih baik mana yang didahulukan, antara zikir qaulan atau zikir fi'lan, atau tadi kalau zahiran batinan syariatan hakikatan, ini yang mana yang li ahlil kisr lebih baik didahulukan hakikatannya, tapi li ahlil lub lebih baik diutamakan syariatnya untuk penyeimbang itu. Yang sejatinya enggak ada yang harus didahulukan karena itu barang.
Tidak ada hakikat jika tak ada syariat. Tidak ada syariat jika tidak ada hakikat. Tidak ada batin karena zahir karena aslinya itu bersama. Walaupun di kenyataan lapangan ya bagi siapa lebih baik mendahulukan syariatnya. Bagi siapa lebih baik mendahulukan hakikatnya. Ini harus dilihat ininya tabiatnya atau karakternya, karena intinya kan penyeimbang, harus seimbang, harus benar-benar seimbang. Al-istiwa bagi yang dominasi khauf ya, bagi yang dominasi khauf ini didahulukan syariatnya. Bagi yang roja hakikatnya. Ini lihat-lihat haliyahnya. Walaupun sesungguhnya tidak ada yang didahulukan atau diakhirkan, tapi bersamaan. Berarti bisa kata qaulan wa fi'lan ini diganti yang semacam itu bisa. Bisa. Kemudian seringkali kita memahami bahwa zikir bil lisan ini dalam rangka membimbing hati, menuntun hati agar juga ikut berzikir. Ini berarti dari syariatan ke hakikatan apa begitu? Nah, kalau dibalik bagaimana? Kalau yang dimaksud di sini an dzikrillahi qaulan ini bukan yang itu. Tapi qaulan ini menjadi dalil atau bukti hatinya berzikir. La yastaqimul qalbu, la yastaqimul lisanu hatta yastaqimu qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuh hatta la yastaqimul lisanu hatta yastaqimu al-qalbu. Maksudnya terus qaulan ini jangan diartikan Allah Allah la ilaha illallah desa ya, cermin dari hati berzikir enggak itu kan dari lisan. Nek lisane lurus atine eling niku. Lah nek lisane bengkong-bengkong mancene atine bengkong. Ya pokoknya ucapannya tidak keluar dari aturan syariat. Itu. Kalau yang itu tadi lah ya bukan ini lah pemula lah itu. Oh ini al-muhib hakiki ya. Ya ini turun dari puncak. Ya itu tadi baqaul khuruj. Bismillahirrahmanirrahim itu. Wis jero niki wis tata wis bahkan sudah sampai ke musyahadah wis. Kemudian 40 hari niki ujiane 40 hari lisane gak tahu nyebal sangka hadis Nabi qul khairon au liyasmut. Angger ngucap iki bener. Jenenge atine lurus. La yastaqimul lisanu hatta yastaqimal qalbu wa la yastaqimul qalbu hatta yastaqimu haluh wa la yastaqimul haluh hatta yastaqimu maqamuh. Kaulan ini pokoknya ucapane iki ngelingno. Ucapane iku ngelingno. Baik ngelingno atine dhewe maupun ngelingno lawan bicara, alias menjadi bukti bahwa hatinya berzikir. Ya. Fi'lan pun juga perbuatannya ini ngelingno atine lan ngelingno sapa sing delok. Otomatis enggak berlagak sing sombong, sing enggak, tapi tawadhu dan berlaku benar baik. Kalau masih bukan ini judulnya. Kalau zikir lisan itu
Percuma jika tidak mentalkin hati. Oh iya, itu pemula banget, bukan di sini babnya. Kalau ini nih kaulannya menjadi bukti atau menjadi dalil bahwa hatinya berzikir. Ya. Orang yang hatinya berzikir pasti lisannya ini ya benar ya teles ya enak empuk gitu.